Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah karena kita masih diberi kesehatan jasmaninya maupun rohaninya untuk bergabung ataupun melaksanakan presentasi dari via Zoom ini. Maka dari itu saya persilahkan dari Pahtapit Wiralubis untuk mempresentasikan makalah matematika diskrit tersebut yang tentang bilangan bulat. Saya persilahkan. Baik, saya akan memulai materinya, yaitu tentang teori bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang dapat dituliskan tanpa komponen desimal ataupun pecahan. Sebagai contoh, angka 21, 4, 0, dan minus 2048 merupakan bilangan bulat. Sifat pembagian pada bilangan bulat, misalkan A dan B adalah dua buah bilangan bulat dengan syarat A tidak sama dengan 0. Kita menyatakan bahwa A habis membagi B. A atau A divides B. Jika terdapat bilangan bulat C, B sama dengan AC. Lanjut. Notasi A kali B jika B sama dengan AC. C, Z, dan A tidak sama dengan 0 ataupun Z sama dengan himpunan bilangan bulat. Kadang-kadang pernyataan A habis membagi B ditulis juga B kelipatan A. Contohnya yaitu 4 dikali 12 karena 12 dibagi 4 sama dengan 3. Bilangan bulat ataupun bilangan bulat. Atau 12 sama dengan 4 dikali 3. Tetapi 4 dikali 13 karena 13 dibagi 4 sama dengan 3,25 ataupun bukan bilangan bulat. 4 dikali 12 karena 12 dibagi 4 sama dengan 3 ataupun bilangan bulat atau 12 sama dengan 4 dikali 3. Tetapi 4 dikali 13 karena 13 dibagi 4 sama dengan 3,25 ataupun bukan bilangan bulat. Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi dengan n, yaitu 2, ciri-cirinya digit terakhir yaitu genap. Terus 3, ciri-cirinya jumlah digitnya habis dibagi 3. Angka 4, 2 digit terakhir habis dibagi dengan 4. Angka 5, digit terakhir 0 ataupun 5. Angka 8, 3 digit terakhir habis dibagi dengan 8. Angka 9, digitnya habis dibagi dengan 9. Selanjutnya yaitu teorema Euclidean. Misalkan M dan N adalah dua buah bilangan bulat dengan syarat M lebih besar dari 0. Jika N dibagi dengan N, maka terdapat dua buah bilangan bulat unik Q ataupun Quotient dan R atau remainder. Sedemikian sehingga M sama dengan NQ ditambah R. Dengan 0 lebih kecil sama dengan R lebih kecil L lebih kecil dari N. 1987 dibagi dengan 97 memberikan hasil bagi 20 dan sisa 47 yaitu 1987 sama dengan 97 dikali 20 ditambah 47. Selanjutnya yaitu faktor persekutuan terbesar atau FPB. FPB adalah bilangan bulat positif terbesar
yang dapat membagi bilangan. Faktor persekutuan dari A dan B adalah bilangan bulat. Bilangan bulat D yang memenuhi D, A, dan DB. Nilai terbesar dari D tersebut, faktor persekutuan terbesar FPB dari A dan B ditulis K kurung A, B tutup kurung sama dengan D. Contoh, buka kurung 10,11 sama dengan 2. Buka kurung 12 kali 12,15 tutup kurung 3, buka kurung 16,10 sama dengan 4. Jika A dan B Jika A dan B dua buah bilangan bulat positif dan A, B sama dengan 1, maka dikatakan A dan B saling prima atau A relatif prima terhadap B. Teorema atau algoritma pembagian. Jika A dan B bilangan-bilangan bulat dengan B lebih besar dari 0, maka ada dengan tunggal pasangan bilangan-bilangan bulat Q dan R yang memenuhi A sama dengan QB ditambah R dengan 0 lebih lebih kecil dari R, lebih kecil B. Selanjutnya, FPB dari A dan B dapat dicari dengan mengulang yang algoritma pembagian ini. Contohnya yaitu 1, tentukan K kurung 4, 4.840,1512. Jawab. 4.840 sama dengan 3 dikali 1.512 ditambah 304. 1.512 sama dengan 4 dikali 304 ditambah 296. 304 sama dengan 1 dikali 296 ditambah 8. 296 sama dengan 37 ditambah 37 dikali 8 ditambah 0. Jadi 4.840,1512 hasilnya yaitu adalah 8. Relatif prima, yaitu dua buah bilangan bulat A dan B dikatakan relatif prima jika PBB A, B sama dengan 1. Contohnya yaitu 20 dan 3 relatif prima sebab PBB 20,3 sama dengan 1. Begitu juga 7 dan 11 relatif prima karena PBB 7,11 sama dengan 1. Tetapi 20 dan 5 tidak relatif prima sebab PBB 20,5 sama dengan 5 tidak sama dengan 1. Contoh selanjutnya yaitu bilangan 20 dan 3 adalah relatif prima karena PBB 20,3 sama dengan 1 atau dapat ditulis 2 kali 20 ditambah minus 13 dikali 3 sama dengan 1. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Hidayat kami. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari materi database. Selanjutnya adalah aritmetika modulo. Aritmetika modulo adalah metode aritmetika untuk menyelesaikan permasalahan mengenai bilangan bulat. Ide dasar dari aritmetika modular adalah bekerja dengan sisa hasil pembagian bilangan, bukan dengan bilangan itu sendiri. Misalkan A adalah bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat lebih besar daripada 0. Operasi A modulo M dibaca A modulo M memberikan sisa jika A dibagi dengan M. Contoh beberapa hasil operasi dengan operator modulo. 23 modulo 5 sama dengan 3 atau 23 sama dengan 5 kali 4 tambah 3. 27 modulo 3 sama dengan 0 atau 27 sama dengan 3 kali 9 tambah 0. 6 modulo 8 sama dengan 6
atau 6 sama dengan 8 kali 0 tambah 6. 0 modulo 12 sama dengan 0 atau 0 sama dengan 12 kali 0 tambah 0. Min 41 modulo 9 sama dengan 4 atau min 41 sama dengan 9 dikurang 5 tambah 4. Min 39 modulo 13 sama dengan 0 atau min 39 sama dengan 13 dikali min 3 tambah 0. Kongruenan modulo suatu bilangan bulat positif adalah suatu relasi antara bilangan-bilangan bulat. Dapat ditunjukkan bahwa relasi kekongruenan merupakan relasi ekuivalensi. Misalkan A dan B adalah bilangan bulat dan M adalah bilangan lebih besar daripada 0. Maka A sama B modulo M. Jika M habis membagi A kurang B. Contoh 17 dengan 2 modulo 3 atau 3 habis membagi 17 dikurang 2 sama dengan 15. Min 7 kongruen 15 atau modulo 11. 11 habis membagi min 7 kurang 5 sama dengan minus 22. 12 kongruen 2 modulo 7 atau 7 tidak habis membagi 12 kurang 2 sama dengan 10. Minus 7 kongruen 15 modulo 3. 3 tidak habis membagi min 7 kurang 15 sama dengan minus 22. Kekongruenan lancar. Kekongruenan lancar adalah kongruenan yang berbentuk AX kongruen B atau modulo M. Dengan M adalah bilangan bulat positif, A dan B sembarang bilangan bulat, dan X adalah peubah bilangan bulat. Nilai-nilai X dicari sebagai berikut. AX sama dengan B tambah KM yang dapat disusun menjadi X sama dengan B tambah KM. A. Teorema 4 atau teorema Fermat. Jika P adalah bilangan prima dan A adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi dengan B, yaitu PBB A, P sama dengan 1. Maka A, P kurang 1 kongruen 1 modulo P. Contoh, kita akan menguji apakah 17 dan 21 bilangan prima atau bukan. Di sini kita mengambil nilai A sama dengan 2, karena PBB 17,2 sama dengan 1, dan PBB 21,2 sama dengan 1, untuk 17,2. 17 kurang 1 sama dengan 65.536 kongruen 1 atau modulo 17. Karena 17 tidak membagi 65.536 kurang 1 sama dengan 65.535 dikali 65.535 dibagi 17 sama dengan 3.855 untuk 21. 21 kurang 1 sama dengan 1.048.576 kongruen 1 modulo 21. Karena 21 tidak habis membagi 1.048.576 kurang 1 sama dengan 1.048.575. Sekian hasil presentasi dari kami. Terima kasih. Baik, itu saja hasil presentasi kami. Jika ada kekurangan ataupun salah, kami memohon maaf kepada Allah dan kepada Bapak dosen. Setidaknya diterima hasil presentasi makalah kami. Terima kasih.